Saya akan menjelaskan cara mencari latihan 18.1. Soalnya itu, PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajak adalah pendapatan dividen yang dikenakan pajak final sebesar 50 juta, depresiasi menurut pajak lebih besar sebesar 5 juta, besaran kredit pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, tarif pajak sebesar 25%. Maka hitunglah pajak terutang atas aset pada 2015 dan buatlah jurnal yang dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Yang pertama itu untuk menghitung pajak terutang pada PT Aster pada tahun 2015, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menghitung pendapatan kena pajak. Pendapatan sebelum pajak dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Pendapatan sebelum pajak itu sebesar 500 juta dan pendapatan dividen yang dikenakan pajak itu 50 juta. Maka hasilnya 450 juta. Yang kedua itu menghitung depresi fiskal. Depresiasi menurut pajak itu 5 juta. 5 juta depresi menurut pajak lebih besar sebesar 5 juta. Yang ketiga itu menghitung pendapatan kena pajak setelah depresiasi. Pendapatan kena pajak dikurang depresi fiskal. Pendapatan kena pajak itu sebesar 450 juta dikurangi 5 juta, maka hasilnya 445 juta. Yang keempat itu hitunglah pajak terutang. Pendapatan kena pajak dikali tarif pajak. Pendapatan kena pajak itu sebesar 445 juta dikali 25%, maka hasilnya 111.250. Yang kelima itu dikurangi kredit pajak dibayar di muka. Pajak terutangnya itu sebesar 111.250 dikurangi 70 juta, maka hasilnya 41.250. Maka pencatatan jurnal yang harus kita buat itu pada tanggal 31 Desember 2015 itu pajak dibayar di muka di debit sebesar 70 juta, kas atau bank sebesar 41.250 di debit, dan pajak penghasilan terutang di kredit sebesar 111.250.000. Lanjut latihan 18.2 yang dimana informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2005 membeli aset tetap senilai 480 juta untuk tujuan aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25% pada tahun 2021. Aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Maka untuk menghitung pajak tangguhan pertama itu, untuk menghitung depresiasi
Depresiasinya untuk tujuan pajak itu sebesar 480 juta dibagi selama 4 tahun, maka hasilnya 120 per bulan. Untuk tujuan akuntansi itu 180 juta dikurangi 80 juta dibagi 5 tahun, maka 80 juta per tahun. Nilai buku pada akhir tahun tuh untuk tujuan pajak itu 480 juta dikurangi 4 tahun dikali 120 juta, maka hasilnya 0. Yang kedua itu untuk tujuan akuntansi sebesar 480 juta dikurangi 5 tahun dikali 80 juta, maka hasilnya 80 juta. Selisih nilai buku dan nilai pajak. Tahun 2015 itu selisihnya itu 480 juta dikurangi 480 juta, maka hasilnya 0. Untuk selisih 2019 itu 80 juta dikurangi 0, maka hasilnya tetap 80 juta. Tahun 2021 itu 100 juta dikurangi 0, maka hasilnya tetap 100 juta. Pajak tangguhannya itu pada tahun 2015 itu tidak ada pajak tangguhan karena selisih buku dan nilai pajak adalah 0. Tahun 2019 itu 25% dikali 80 juta, maka hasilnya 20 juta. Untuk 2021 itu 25% dikali 100 juta, maka hasilnya 25 juta. Jurnal pajak tangguhan. Tahun 2015 itu tidak ada jurnal karena tidak ada pajak tangguhan. Tahun 2019 itu jurnalnya itu pajak tangguhan aktivitas di debit sebesar 20 juta. Pajak tangguhan pendapatannya itu dikredit sebesar 20 juta. Tahun 2021 itu pajak tangguhan aktivitas sebesar 25 juta. Pajak tangguhannya pendapatan sebesar 25 juta. Lanjut latihan 18.3. PT Anggrek pada 2015 mengakui beberapa garansi sebesar 20 juta. Beban tersebut menurut pajak diakui sebagai sebesar 4 juta. Di tahun 2012 8 juta, pada tahun 2016 8 juta, pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Pada tahun 2015, pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015 ini beban garansi sebesar 20 juta, beban pajak yang diakui sebesar 4 juta, maka pajak yang ditangguhkan itu sebesar 16 juta. 20 juta dikurangi 4 juta, maka hasilnya 16 juta. Jurnal pada tahun 2015 itu pajak tangguhan aktivitas di debit sebesar 16 juta. Beban pajak tangguhan ekuitas di kredit sebesar 16 juta. Pada tahun 2016 itu pajak tangguhannya, pajak yang ditangguhkan tahun lalu itu 16 juta. Pengakuan tambahan itu 8 juta. Total pajak yang diakui itu 24 juta. Jurnal pada tahun 2016 itu pajak tangguhan ekuitas di debit sebesar 8 juta. Beban pajak tangguhan ekuitas di kredit 8 juta sebesar 8 juta. Tahun 2017 itu pajak tangguhannya itu pajak yang ditangguhkan pada tahun lalu sebesar 8 juta. Pajak tambahan 18 sebesar 8 juta. Total pajak yang diakui sebesar 16 juta. Jurnal
Pada tahun 2017 itu pajak tangguhan aktivitas sebesar 8 juta, beban pajak tangguhan ekuitas sebesar 8 juta. Lanjut latihan 18.4. PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama itu saldo awal aset tangguhan sebesar 10 juta, kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, laba sebelum pajak sebesar 800 juta. Laba depresiasi menurut akuntansi sebesar 120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta. Beban pensiun menurut akuntansi sebesar 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Beban sambungan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta. Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta. Tarif pajak yang berlaku 25% pada tahun 2015. Buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Hitunglah pajak tangguhan. Buatlah jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada tahun 2015. Yang pertama itu penghasilan kena pajak. Laba sebelum pajak itu sebesar 800 juta, beban depresiasi akuntansi 120 juta, beban depresiasi fiskal sebesar 160 juta, beban pensiunan akuntansi sebesar 60 juta, beban pensiunan fiskal 40 juta, pendapatan sewa yang dikenakan pajak final sebesar 850 juta. 850 juta ini didapatkan dari 800 juta dikurangi 120 juta ditambah dengan 160 juta dikurangi 60 juta ditambah lagi 40 juta dan ditambah lagi 30 juta, maka hasilnya 850 juta. Yang kedua ini pajak terutang. Pajak penghasilan kena pajak sebesar 850 juta. Tarif pajaknya itu 25%. Tarif pajak terutang itu 212 juta 500. Pajak tangguhan. Pajak tangguhan saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta. Kredit pajak dibayar di muka itu sebesar 180 juta. Perbedaan depresiasinya itu 40 juta. Hasil dari 40 juta ini 160 juta dikurangi dengan 120 juta, maka hasilnya 40 juta. Diasumsikan depresiasi seluruhan dapat diakui sebagai aset pajak tangguhan. Yang selanjutnya itu perbedaan beban pensiunan sebesar 20 juta, di mana 440 juta dikurangi dengan 60 juta, maka hasilnya 20 juta. Pengurangan karena beban pensiun lebih rendah di fiskal. Yang selanjutnya itu perbedaan beban sambungan sebesar 10 juta tidak boleh dibebankan menurut pajak. Total pajak tangguhannya itu sebesar 220 juta dihasilkan dari 10 juta ditambah 180 juta ditambah 40 juta dikurangi 20 juta ditambah lagi 10 juta, maka hasilnya itu 220 juta. Jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada 2015 itu, jurnal pajak kini itu pajak terutangnya itu 212 juta 500 di debit, pendapatan pajak di kredit sebesar 212 juta 500 di kredit. Jurnal pajak tangguhannya itu pajak tangguhan sebesar 212
2 juta di debit, aset pajak tangguhan itu 202 juta di kredit. Lanjut latihan 18.5. PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000.000. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta, tahun 2017 sebesar 1 miliar, tahun 2018 sebesar 1.600.000.000 juta. Tarif pajak yang berlaku itu 25%. Bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Yang pertama itu jurnal tahun 2015 itu pajak penghasilan aktivitas 2.500.000.000 di debit, pajak tangguhan pasif di kredit sebesar 2.500.000.000. Tahun 2016 pajak pengakuan kini beban pajak penghasilan itu sebesar di 125 juta di debit, yang dimana hasil dari 125 juta ini 500 juta dikali 25%, maka hasilnya 125 juta. Pajak yang dibayarkan ini di kredit sebesar 125 juta. Tahun 2017 pengakuan pajak kini itu jurnalnya beban pajak penghasilan sebesar 250 juta, yang dimana 1 miliar dikali dengan 25%, maka hasilnya dapatnya 250 juta. Pajak yang dibayarkan ini di kredit sebesar 250 juta. Tahun 2018 itu jurnalnya beban pajak penghasilan di kredit di debit sebesar 400 juta. 400 juta ini dihasilkan dari 1.600.000.000 juta dikali 25%, maka hasilnya 400 juta. Pajak yang dibayarkan sebesar 400 juta di kredit. Pajak tangguhan ini berkurang seiringan dengan pengakuan pajak kini, dan laba akuntansi yang dibukakan adalah sama dengan laba kena pajak untuk setiap tahunnya. Wassalamualaikum bro.